budaya ini dia sudah berdiri sejak tahun 1934. Jadi pada waktu itu Java Institute itu mendirikan museum ini untuk tempat menyimpan budaya Jawa, Bali dan juga Lombok. Kemudian 1 tahun kemudian pada 1935 diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Seperti itu. Museum Sono Budoyo berdiri sebagai penjaga warisan budaya Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Didirikan pada 6 November 1935 oleh Java Institute. Nama Sono Budoyo berasal dari kata Jawa Sono yang berarti tempat dan Budoyo yang bermakna budaya, mencerminkan misi museum sebagai pusat ilmu seni dan sejarah. Lokasinya di pusat kota Yogyakarta menjadikannya aksesibel bagi wisatawan dan pelajar. Kongres Java Institute di Surakarta tahun 1924 memutuskan pembangunan museum untuk mengumpulkan data kebudayaan dari Jawa hingga Lombok dengan pengumpulan artefak dimulai pada tahun 1929. Panitia perencana dibentuk 1931 melibatkan tokoh seperti arsitek Belanda Thomas Karsten yang mendesain bangunan bergaya tradisional Jawa dengan pendopo dan ornamen khas. Pembangunan ditandai Candra Sengkala, Buto Ngroso Estining Loto tahun 1865 dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dengan Candra Sengkala kayu winayangan ing Brahaman Buddha. Koleksi awal berasal dari Java Institute, termasuk rampasan Belanda yang diakuisisi resmi pasca 1949, mencakup artefak prasejarah, wayang, dan manuskrip kuno dari lontar hingga serat dengan aksara Jawa atau Arab Pegon. Museum kini menawarkan wahana interaktif seperti cerita rakyat dengan animasi naskah serat Aji Soko, lorong waktu tentang sejarah Yogyakarta, serta pertunjukan wayang digital dan jemparingan virtual. Ini dengan 2 patung loro bonyo. Jadi yang perempuan ini namanya ya ini merepresentasikan Dewi Sri untuk yang perempuan, kemudian dia punya pasangan namanya Desa Dewi. Nah itu untuk atau Cakti itu pasangannya. Mungkin kalau yang kita kenal secara luas, Dewa Siwa itu pasangannya Perwati. Ini kayak another side-nya. Jadi dia ada juga apa ya kayak kebalikannya sama dia. Cuman kalau Dewi Durga ini versinya dia tuh lebih strong. Kemudian dia juga bisa mengalahkan Asura. Asura itu raksasa Buddha. Makanya di bawah ini ada banyak dia selalu di atasnya Buddha. Dia sudah mengalahkan Buddha. Ketika menikah menggunakan saya bilang bahwa di era itu belum kenal aksara, makanya di situ gambar-gambar simbol aja, jadi tidak ada tulisan. Tapi bukan hal-hal yang negatif ya, itu kayak seperti doa, harapan, kemudian ditaruh di dalam stupika yang kecil ini. Kemudian stupika yang sudah ada materai tabletnya itu ditaruh di stupa, di dalam stupa atasnya. Maka disebut stupika. Orang juga menyebut stupika ini sebagai stupa mini. Ada stupa kecil. Nanti di gedung yang kedua makanya kalau coba silakan. Oke, coba Is.
Laki-laki satunya. Nah, kalau untuk yang garis-garis ini nanti sebenarnya di gedung yang kedua ada suaranya. Kemudian di sebelah sini pada masa pada itu kan bertepatan dengan kerajaan Majapahit. Itu ternyata juga sudah ada mata uang, disebut mata uang kepeng Cina, dan itu juga sudah digunakan untuk bukan barter ya, jual beli ya, transaksi. Kemudian pada masa Majapahit itu juga sudah mengerti atau sudah ada konsep menabung atau menyimpan uang. Maka di sini ada terakota. Jadi terakota itu tidak hanya sebatas dia itu apa ya? Dia tuh sebenarnya cara mainnya itu hanya sekedar dipukul dan digesek. Tapi untuk menghasilkan suara itu tidak sesimpel kayak kita sekedar memukul. Kalau saja mereka sudah membawa tradisi musik, jadi memang rata-rata mereka tuh membawa tradisi bunyi-bunyian ya, apa ya, bunyi-bunyian. Bahkan kentongan itu juga dibawa dari bunyi-bunyi rumah. Jadi saya lupa sebutannya, tapi ketika mereka mau pembersihan rumah itu meniupkan si sangkal. Nah, di sini juga ada interaktif animasi. Nanti kalau anaknya mau lihat dulu, mereka tuh punya simbol macan. Kenapa kok Ali? Karena memang ya itu dari mereka memang mempercayai bahwa Ali kan ya sahabatnya Rasul, memang kan diangkat sebagai kalau yang lainnya buruk itu juga ada gaya Hindu juga, nah itu apa ya, itu tadi akulturasi. Kalau tadi yang kita lakukan di Ramayana, kita tahu ya kita dan ramai yang model ya pesta. Biasanya yang ada di itu ya perawan, karena kan ya perawan itu kan yang jaga sama anak ya. Nah memang begitu yang di sebelah sini kita misalnya kan dewa yang hidup Surakarta itu kita lakukan upaya komunikasi. Makanya pernah dengar kalau teman-teman tahu CNN, Arjok, tempat situ. Nah, kalau teman-teman datang ke JNM, masuk itu ada patungnya Bapak RJ Katamsi, karena dulu asli di sana. Dan mungkin sekarang teman-teman tahunya sebagai isi Yogyakarta. Makanya kalau teman-teman ke isi Jogja, itu ada satu gedung melestarikan budaya Jawa, Bali, Madura, dan Sunda. Jadi Java Institute ini juga yang pada tahun
Nah, kalau yang dari Jepara memang yang membedakan kan flora dan fauna. Tapi sedangkan kalau yang dari Tokyo dia hanya flora saja. Dan untuk binatangnya sendiri atau fauna sendiri itu hanya angka 1,5 saja. Tulisannya jadi semakin bagus tuh. Nah, dulu itu kan rata-rata penulisan itu kan hanya ada di batu, kemudian di lempengan besi atau nanti di lontar seperti yang di sebelah sini. Nah itu kan lumayan agak effort nih untuk bikin suatu tulisan. Nah sedangkan mulai di abad pertengahan kita sudah mengenal adanya druang atau kertas bubur kayu, bubur kayu. Dan itu udah mengenal tinta. Memasuki gedung 2, kita akan melihat meja makan bergaya Rijstafel yang menunjukkan gaya makan Belanda namun dengan kuliner lokal. Di area ini juga terdapat tandu terbuka yang biasanya digunakan oleh bangsawan laki-laki, serta tandu tertutup untuk perempuan sebagai simbol kehormatan. Semua ini mencerminkan kehidupan sosial pada masa zaman dahulu. Lantai kedua menampilkan patung 9 penari Bedoyo tarian sakral Yogyakarta dengan busana yang khas, yaitu jarik parang coklat kekuningan dengan seretan serta sanggul berhias melati. Di sini juga ada koleksi topeng Bali dan Jawa yang awalnya dibuat sebagai pengganti riasan wajah. Topeng Bali memiliki warna yang lebih mencolok, sedangkan Jawa lebih lembut. Selain itu, terdapat wayang golek, wayang potehi, serta wacinwa atau wayang Cina Jawa. Hal ini semua menunjukkan keragaman seni tradisional khas Nusantara.
Lantai ketiga menampilkan beragam senjata tradisional, dan salah satu yang paling menonjol adalah keris. Keris memiliki dua bentuk utama, yaitu keris lurus yang biasanya untuk melukai, serta keris loop atau bergelombang yang dianggap memiliki daya serang yang lebih mematikan. Terdapat juga patrem atau keris yang digunakan oleh perempuan. Mandau dari Kalimantan juga dipamerkan dan dipercaya memiliki energi khas karena ditempa melalui ritual adat. Penempatan keris juga memiliki makna. Di depan untuk pahlawan dan kesiapan bertarung, sementara di belakang sebagai pelengkap busana. Untuk seorang pemegang Buddha, keris yang digunakan selalu berposisi lurus. Di lantai keempat, batik ditampilkan sebagai simbol perjalanan hidup seorang manusia. Motif, busana, dan perhiasan menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa menarasikan kelahiran, kedewasaan, hingga kematian melalui sebuah kain. Lantai kelima menayangkan film sejarah yang menggambarkan penyerbuan Batavia, perjanjian Giyanti, serta lahirnya Kesultanan Yogyakarta, sehingga para pengunjung dapat melihat kembali dinamika politik masa lalu. Di lantai terakhir, pengunjung dapat mencoba wahana interaktif seperti VR jemparingan atau panahan khas Jawa, serta permainan ritme berbasis dolanan Jawa. Lantai ini mengajak kita merasakan langsung pengalaman budaya, namun dengan cara yang lebih modern. Museum Sono Budoyo menunjukkan bahwa warisan budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat saat ini. Secara sosial, museum ini menjadi ruang belajar bersama yang mempertemukan generasi muda dengan akar sejarahnya. Dari sisi ekonomi, keberadaannya mendukung pariwisata Yogyakarta
dan memberi peluang bagi pelaku usaha lokal. Secara budaya, Sono Budoyo menjaga dan merawat identitas Jawa melalui koleksi dan kegiatan pelestarian yang terus berlanjut. Sementara itu, secara politik, museum ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan bangsa dan memperluas akses edukasi publik. Pada akhirnya, Museum Sono Budoyo mengingatkan kita bahwa memahami sejarah berarti menjadi pondasi masa depan, dan museum ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan tradisi dengan perjalanan masyarakat modern.